Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Yana, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik. Ibu sendiri gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Iya, Tadi alhamdulillah. tadi kan Ibu lihat chat ya, Ibu Yana, chat Ibu ada sesuatu Iya, yang Ibu. dibicarakan dengan Ibu. Iya, Gimana? Ibu. Maaf Ibu mengganggu waktunya. Tadi memang saya ada chat Ibu karena ada saya ini kayaknya perlu teman ini Bu untuk saling sharing terkait ada apa sesuatu permasalahan yang ingin saya sharingkan Ibu. Baik Bu Eliana, kira-kira apa yang akan Ibu bicarakan dengan saya? Eh, Tentang apa kira-kira Bu Eliana yang ingin Ibu Eliana sampaikan? Begini Bu, jadi kan ada sebenarnya sih ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Amalia nih terkait pembelajaran saya di kelas. Ya, Nah, jadi kan Bu, saya di kelas ini kayaknya ada beberapa kendala lah dalam proses pembelajaran saya ini, khususnya yang mapel saya ampuh sekarang yaitu PKWU. Nah, di sini di PKWU ini ada salah satu materi ya Bu ya, itu ada pengolahan makanan tradisional. Terus di sini saya mendapati ada murid-murid kayaknya kurang antusias gitu atau kurang kurang minat dalam menerima materi pembelajaran saya. Nah, terus kemudian saya lihat hasil tugas anak-anak yang mungkin pernah saya berikan itu tidak tidak mencapai 100% Ibu. Nah, mungkin ada sedikit masukan dari Ibu. oh jadi Ibu Eli saat ini mulai kesulitan dalam mengajarkan materi tentang pengolahan makanan tradisional ya. Padahal luar Iya, biasa. Kalau kita lihat makanan tradisional itu banyak sekali ya, materinya menarik ya. Tapi iya, mengapa tetapi terasa oleh Bu Eli itu Bu Eli belum maksimal ya dalam memberikan sehingga anak-anaknya belum tercapai ya apa yang Bu Eli iya, harapkan gitu Bu Eli ya. Nah, iya, jadi hari ini berarti kita akan membicarakan mengenai bagaimana tentang supaya eh, tujuan pembelajaran dari PKWU yang Bu Eli harapkan itu tercapai Bu Eli gitu ya. iya Eh, Ibu. oh, Saya rasanya ya kok kok sulit ya mengajarkan materi pengolahan makanan yang sifatnya tradisional ini. Padahal oh, mungkin padahal saya udah berusaha gimana mencoba biar pembelajaran ini biar lebih menarik begitu Bu. hmm. Nah, oke Bu Eli, itu kalau Ibu Eli sudah melakukannya, bagaimana langkah-langkah yang Ibu Eli tempuh selama ini? Jadi kan Bu, di sini sebenarnya saya tujuannya di sini mungkin kita saling berdiskusi, saya mungkin bisa dapat masukan dari Ibu, kira-kira bagaimana ya Bu ya cara mengatasi permasalahan ini, atau mungkin ada masukan dari Ibu yang mungkin bisa saya coba terapkan untuk untuk membuat siswa ini tadi bisa termotivasi Ibu. Iya, oke Bu Eli kalau saya lihat ya, Ya, pengolahan makanan tradisional itu kan sangat menarik ya, dan kalau Bu Eli itu selama ini tuh mengajarnya bagaimana Ibu Eli? Yang Ibu Eli inginkan gimana itu? hmm, Ada perencanaan apa yang akan Ibu Eli buat ya ya untuk itulah Bu ya. yang Nah, mau belajar gitu? kalau Kalau saya ingat-ingat Bu ya, hal yang menyebabkan murid saya ini kurang antusias mungkin
ada beberapa faktor Bu ya, atau mungkin ada beberapa yang menurut saya Bu ya. Satu Ya. ini setelah saya refleksikan diri saya setelah pembelajaran itu terkait pembelajaran saya ini mungkin agak membosankan Bu ya. Kadang murid karena kadang saya terlalu monoton, karena saya terlalu dominan berbicara. Terus saya kurang mengajak mereka ini atau siswa ini untuk lebih aktif. Jadi ceritanya saya mungkin lebih aktif Bu. Terus yang kedua saya kurang memberi kesempatan kepada murid saya ini untuk mengeluarkan pendapat. Nah mungkin itu yang selama ini saya coba refleksikan diri saya di situ Ibu. Mungkin karena saya terlalu monoton Bu ya. Oh ya, tetapi memang yang Ibu lakukan mungkin udah bagus ya. Nah ini kalau kita lihat ya, bagaimana cara mengajar Ibu menyenangkan, udah Ibu refleksikan sendiri, itu luar biasa bagi Ibu ya. Mengatakan bahwa ini mungkin saya monoton, itu bisa nanti Ibu solusinya supaya tidak monoton atau ini gimana Ibu? Ada perencanaan, perubahan atau gimana Ibu? Ya itulah Bu. Menurut saya kan Bu, biar supaya ini pembelajaran saya terjadi perubahan, saya harus merubah dulu strategi pembelajaran saya ya, misalnya dengan saya tidak lagi monoton atau lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran. Nah, terus di sini mungkin saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid Bu ya, di mana murid itu lebih berperan aktif. Terus mungkin kalau menurut saya ya bukan mungkin, bahkan ini harus ya, kalau menurut saya harus memperbanyak lagi strategi atau metode pembelajaran saya. Jangan hanya monoton pada satu metode. Ya misalnya harus menggunakan ice breaking atau menggunakan game atau quizzes ya, yang sekarang lagi mungkin sudah banyak yang menggunakan. Terus atau ini kayaknya pembelajaran saya ini memang menuntut anak kita bawa keluar Ibu, biar mereka bisa melihat langsung di luar terkait proses pembelajaran makanan tradisional tadi. Nah, cuma itu yang saya pikirkan, kalau bawa keluar kadang itu agak beresiko sedikit ya. Kalau tempatnya jauh berarti saya harus rencanakan lebih matang dulu, lebih awal, naik apa, jam berapa, jangan sampai mengganggu jam pembelajaran lain juga. Nah, tapi yang kedua ada saya pikirkan Bu ya, strategi yang kedua yaitu mendatangkan mentor atau orang lain yang ahli di bidang makanan tradisional tadi. Mungkin kita bisa menunjukkan prakteknya di depan kelas. Atau mungkin yang ketiga Bu ya, ada ini kita bisa menggunakan YouTube, tutorial di YouTube kita bisa tampilkan menggunakan Infocus. Nah, jadi siswa bisa melihat lebih real gitu Bu ya. Nah, ya mungkin itu risikonya lebih kecil. Nah, terus tidak juga mengganggu pembelajaran lain. Bagus sekali ya yang Ibu Eliana sudah rencanakan. Nah, kira-kira ini Ibu Eliana kapan itu berencana untuk menerapkan langkah-langkah yang Ibu Eliana akan lakukan ya, yang sudah Ibu Eliana ada kapan Ibu Eliana akan lakukan itu? Rencana itu saya kan konsultasi ya nanti dengan guru-guru yang lain ya. Nah, iya. kapan? Baik Ibu. Rencana saya kan Bu, mungkin ini kan pertemuan sudah minggu lalu ya. Rencana saya minggu depan itu saya akan mencoba kalau bisa biar siswanya lebih aktif, itu akan saya coba dulu. Yang pertama, strategi pertama itu menampilkan tutorial proses masak makanan tradisional Ibu.
Oh ya, luar Untuk biasa. saya, saya berencana Bu ya akan membawa siswa saya ini ke tempat kuliner, khususnya kuliner tradisional ya, karena kita di sini Aceh ya, kemungkinan saya akan bawa mungkin ke tempat makan warung Aceh. Nah, cuma di sini saya punya satu bukan kendala sih Bu ya, berarti saya harus kolaborasi dulu dengan guru mapel yang lain supaya jam pembelajarannya tidak terganggu. Iya, benar. Bagus sekali apa yang Ibu Eliana akan rencanakan ya. Nah, di Iya, sini Ibu Eliana, kalau saya tahu yang saya dengar ya bahwa Ibu Eliana akan merubah pembelajaran menjadi belajar yang menyenangkan, yaitu di luar ya. iya, Langsung siswa bisa melihat sendiri bagaimana makanan tradisional itu ya. Jadi iya. apa komitmen daripada Ibu untuk supaya eh, bisa terlaksana kegiatan ini yang sudah Ibu rencanakan, Ibu? Baik Ibu. Nah, jadi kalau saya di sini Bu ya, saya berkomitmen ini yang pertama saya harus merancang dulu pembelajaran saya itu harus yang mengasyikkan Oh, ya. benar. Dengan menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam, jangan monoton satu 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 sumber. Nah, di sini Benar. mungkin saya boleh menggunakan YouTube ataupun sekarang mungkin media sosial seperti TikTok itu banyak digunakan oleh siswa-siswa Bu ya. Nah, ataupun saya mungkin mencoba juga itu menggunakan reel Instagram. Nah, terus di samping itu saya mungkin jangan terlalu banyak memberikan tugas yang sifatnya teoritis kepada siswa saya karena itu menurut saya itu tidak menarik bagi siswa ya. Nah, terus mungkin dengan ini harapan saya dengan membuat sebuah perencanaan yang matang ini siswa nantinya akan lebih tertarik dalam pembelajaran. Kemudian Ibu satu lagi itu mungkin dengan banyak selain ice breaking, game yang berkaitan dengan materi pembelajaran tersebut. Ya, biasa kan siswa sekarang suka ya main game, tapi kita akan coba buat game itu game yang sifatnya pembelajaran, bukan game yang macam-macam gitu, Bu. Ya, benar. Luar biasa ya apa yang akan Ibu Eli akan rencanakan akan lakukan ya untuk perubahan anak muridnya ke langkah yang lebih baik. Saya sangat mendukung mudah-mudahan apa yang Ibu Eli harapkan nantinya itu akan tercapai. Luar biasa. Saya sangat merasa banyak pelajaran ya dari yang Ya, Ibu Eli sampaikan dan nantinya Insya Allah kita akan sama-sama kalau bisa saling membantu berkolaborasi ya bersama untuk ya. mencapai tujuan apa yang Ibu Eli inginkan. Demikian Bu Eli, gimana perasaan Bu Eli? Itu kayaknya udah ada ya, sudah Bu Eli sudah dapat sendiri memecahkan masalahnya sendiri ya, luar biasa memang Bu Eli. Ada Alhamdulillah Ibu mungkin dengan tukar pikiran begini saya lebih percaya diri Bu ya untuk menjalankan rencana saya itu tadi bagaimana membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Jujur Ibu tadi saya awalnya bingung ini bagaimana ya masalah saya ini kira-kira ada nggak ya solusinya ataukah saya kurang yakin dengan strategi yang saya gunakan. Sekali lagi terima kasih Bu Amalia sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing saya ini Bu dan sudah memberikan masukan yang mungkin yang harapannya saya bisa menerapkan dengan sepenuhnya Ibu. Ya, baik Bu Eliana. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Nah, sekarang Bu Eliana. Oke, sekarang Ibu Bu ya. Assalamualaikum Bu Amalia. Waalaikumsalam Bu Eliana. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik ini ya, masih dalam keadaan kayaknya sehat. ada beban Bu ya.
Ya, ya Bu Ah, Yana, saya kan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ya tempat rasanya nih selaku kepala sekolah ya ada oh, beban yang memang kadang-kadang kita perlu diskusi ya iya, Ibu. dengan kawan kita ya yang sejawat ya. Nah, Ya, itulah Bu, saya tadi baru lihat HP karena tadi lagi ngajar di kelas. Maaf Bu ya. Nah, itulah begitu saya lihat HP langsung apa ini saya balas ini mana Bu Amalia. Nah, kira-kira apa Bu ya yang mungkin bisa kita diskusikan, kita saling sharingkan. iya nih Bu Yana, eh, ini kan sudah apa guru-guru kan harus ibu supervisi ya. Udah Iya, Ibu. masanya harus observasi, guru-guru udah mengisi PMM gitu ya, Iya, untuk observasi oleh kepala sekolah ya. Nah, iya, tapi saya ya berpikiran juga nih, gimana ya caranya supaya hasil supervisi saya itu betul-betul dapat bermanfaat untuk perubahan guru-guru saya nantinya. Terasa beban untuk saya karena di pengalaman Bu Eliana ya, iya pengalaman Ibu. yang lalu ya yang sudah berapa kali saya supervisi ya. Nah, pada saat supervisi saja itu guru-guru mempersiapkan diri dengan bagus, ya seakan-akan mereka itu mau mendapatkan nilai ya. Nah, itu Iya, yang menjadi sesuatu beban untuk saya, bagaimana saya ini harus bersikap gitu supaya mereka itu memang timbul motivasi sendiri, Ibu Yana ya. iya. Wah, baik sekali Ibu. Ini niat Ibu ya. Berarti Ibu betul-betul menginginkan gurunya itu tidak hanya pembelajaran itu hanya ketika disupervisi bagusnya Bu ya. Iya Nah, betul, karena selama ini terasa ya pada saat supervisi persiapan guru luar biasa itu ya. Nah, iya, tetapi setelah kita supervisi ya biasa-biasa saja, sehingga anak-anak merasa bahwa senang kalau kepala sekolah supervisi guru ya katanya karena gurunya sehat gitu Bu Yana. Nah, guru sehingga kalau pas pada saat dia disupervisi bisa gurunya betul-betul ngajar Bu ya. iya, pada Nah, saat bisnis kenapa? Karena mungkin takut dengan nilai ya. Nah, itu sebenarnya saya iya, tidak mengharapkan itu. Jadi itu yang menjadi beban saya selama ini gimana ya supaya betul-betul hasilnya itu yang kita supervisi itu bisa merubah proses pembelajaran di kelas nantinya setelah tidak ada supervisi lagi. Itu Bu Eliana. baik Gimana Ibu. caranya Bu Eliana? Ada ada yang bisa kita Baik Ibu, ini ya? dari yang saya dengarkan ini ya sangat sangat bagus niat Ibu Bu ya. Nah, tapi di sini mungkin boleh saya tanyakan dulu sedikit Ibu, kira-kira harapan Ibu ketika setelah melakukan supervisi ini apa ya Bu yang Ibu inginkan atau yang ingin diwujudkan setelah melakukan supervisi ini? Ya, seperti tadi yang saya katakan, Bu Yana, ya, saya kepingin Ya, sekali ya. Supervisi ini bukan hanya untuk mendapatkan nilai ya, bukan hanya untuk kinerja iya, aja ya, untuk nilai kinerja, tetapi guru-guru memang betul-betul untuk melihat bisa nantinya apa menjadikan ini untuk refleksi mereka, untuk umpan balik ya, umpan balik mereka untuk selanjutnya terus merubah diri supaya siswanya senang dengan guru sebagaimana ya, mereka itu mempersiapkan diri pada saat saya selaku kepala sekolah mensupervisi guru tersebut Ibu Yana. iya. Oke, baik sekali, Bu. Kira-kira Ibu ini ya, jika ini kita bilang kondisi idealnya dari hasil supervisi itu 1 sampai 10, kira-kira situasi ini sekarang di sekolah Ibu terkait supervisi guru ini bagaimana, Bu ya? Kira-kira udah di level Saya berapa? melihat yang lalu mungkin itu supervisinya itu sudah kalau saya lihat nih level saya itu baru level
6 ya, 6 ya, kalau dari 1 Iya. sampai 10 6 ya. Nah, 6 Iya. dan saya berkeinginan tuh supaya ya paling kurang levelnya 8 gitu ya. Nah, 8, iya. hmm, Kalau 10 udah sempurna bisa kita, Bu. bisa Ya, 10, tapi itu kan belum mencapai ya, itu ya, kita belum bisa pelan-pelan akan sampai ke capai situ. ya itu. Ya. Baik, Ibu. Kira-kira kalau untuk capai level 8 ini apa kira-kira ide atau bagaimana rencana Ibu selanjutnya supaya level guru kita ini yang supervisi ini tadi bisa bisa naiklah dari yang 6 tadi bisa menjadi 8. Hmm, mana ya? Ya, eh, saya berpikir ya, ini saya akan melakukan perubahan dulu ini ya. Sebelum Ya, saya supervisi ya, saya akan ini kita kan sedang belajar coaching ya di CGP ya ini ya. Ini iya, iya. coaching ini ya, cara coaching ini tuh saya akan mulai untuk mengcoaching guru gitu yang mau saya supervisi dulu gitu ya. Oh, berarti Saya supervisi dulu, Bu ya. betul. Jadi pada Oh, iya. saat pra observasi istilahnya ya sebelumnya saya ingin dulu berbincang-bincang dengan guru tersebut supaya mereka itu memang motivasinya itu bukan dari nilai ya tetapi Iya. memang dari diri mereka sendiri ingin sesuatu ada masukan perubahan gitu. Nah, jadi coaching saya nanti akan meng-coaching sama-sama lah dengan guru. Saya coaching guru dulu ya, sama-sama gitu. Saya tanya bagaimana ya, apa yang diperlukan, terus bagaimana perasaannya, dan selanjutnya tujuannya, ya kan, rencananya Iya. gimana. Nah, itu yang ingin saya lakukan untuk kali ini Bu Eliana untuk robah. Jadi saya nanti akan coaching dulu lah gurunya Bu Eliana pada saat pra observasi gitu ya. Supaya saya mereka itu pun kalau saya saya coaching kan mereka nanti kan udah seperti curhat-curhatan gitu Bu Eliana ya. Udah sampaikan Iya. perasaannya sehingga pada saat saya supervisi mereka tidak segan-segan artinya mereka sudah familiar dengan saya gitu ya. Nah, Iya. itu ingin saya Mantap. indikan. Hmm, Mantap sekali itu Bu kalau saya dengar perencanaan Ibu ya, karena apa? Dengan coaching terlebih dahulu istilahnya gurunya sudah lebih rileks Bu ya, tidak tegang dalam melakukan pembelajaran ketika harus disupervisi oleh baik rekan sejawat atau apalagi kepala sekolah. Jadi kita harap nanti setelah coaching ini pembelajaran itu bukan hanya ketika disupervisi bagusnya, tapi akan berlanjut ke setiap harinya. Wah, luar biasa benar ini, Bu Yana. bagus sekali. Jadi, Nah, mm-mm. kira-kira ada nggak Bu? Bagaimana mungkin ada ide lainnya selain coaching, rencana yang Ibu mau terapkan? Ya benar Bu Yana ya. Saya ini motivasi intrinsik itu dari guru itu memang betul-betul ya terwujud ya, terutama dari coaching tadi saya katakan. Iya, Kemudian yang pasti itu saya itu akan pada saat mereka itu supervisi itu iya, otomatis kita melihat ya bagaimana pembelajarannya. Memang saya itu mungkin nggak sempurna ya selaku iya, manusia untuk menilai. Jadi saya bukan menilai sebenarnya ya, cuman melihat iya, ya, melihat sesuai dengan apa yang sudah ada di instrumen, tetapi itu bukan intinya. Saya ingin sekali iya, menekankan kepada guru saya supaya mereka jangan melihat dari segi nilai, bukan nilainya yang diperlukan. iya, Kemudian benar. saya akan melakukan refleksi, Bu Liana. Oh, Refleksi itu yang refleksi. mungkin jarang saya lakukan, ya maksudnya pada saat supervisi yang kemarin itu ya. Itu Iya, refleksi ya dari tindak lanjut yang dilakukan terus saya refleksikan ya. Nah, jadi iya, tetap harus ada kolaborasi bersama. Saya pikir gitu Bu Ena. iya, Kolaborasi bersama antara guru dan kepala sekolah
itu sangat diperlukan dalam hal ini. Nah, jadi Iya, tapi Bu Ena ya, saya pikir apakah guru-guru saya ini memang bisa ya, mau ya, atau saya mampu nggak ya? Soalnya gini, gurunya kan rame gitu Bu Ena ya. Saya iya, kepinginnya memang saya gitu yang lakukan ya. Tapi iya, waktu bisa jadi, tapi kita nggak bisa membiarkan waktu. Tapi saya usahakan Bu Yana supaya terjadi iya, itu ada refleksinya. Coba kita akan berikan umpan baliknya dalam beberapa hari. Dan kalau bisa Bu Yana ya, saya berini tidak mesti ya supervisi itu dilakukan dengan perencanaan, dan guru kan biasa mengajar ya, apa salahnya kita iya, masuk sebentar ya, melihat sebentar gimana proses pembelajarannya. Mungkin itu lebih termotivasi guru untuk melakukan yang terbaik setiap hari gitu untuk iya, siswanya ya. Siswa kita rindu akan pembelajaran yang menyenangkan, saya pikir ya. Gitu iya, Bu Eyan. benar sekali Ibu. Jadi di sini berarti saya tangkap ini Bu ya, Ibu ini punya suatu keinginan bagaimana supervisi ini bisa istilahnya bukan hanya sehari tapi bisa berlanjut ya Bu ya. Saya rasa ini luar biasa Ibu ya, jika betul-betul diterapkan bagi semua semua guru. Nah, mungkin ada lain lagi Ibu yang mau ditambahkan mungkin sebagai rencana aksinya selain yang disebut tadi coaching, motivasi intrinsik, terus melakukan refleksi atau tindak lanjut Bu ya. Terus Mm-mm. ada terutama yang paling penting di sini saya tangkap tadi ada kolaborasi antara guru dan kepala sekolah. Ini menurut saya ini luar biasa Bu ya, karena kalau tidak ada kolaborasi antara guru dan sekolah, akhirnya padahal tujuannya kita sama, tetapi karena tidak saling bekerja sama bisa kita bilang tujuan yang ingin dicapai itu bisa banyak hambatan Bu ya. Ya, Gimana benar Bu Ibu? Yana. Saya merasa nih ngomong-ngomong Ibu Eliana nih bisa membuat saya lebih bersemangat ya Bu Eliana ya. Nah, Amin jadi Ibu. ya saya akan berkolaborasi bersama nanti dengan guru Iya, untuk merubah bagaimana supaya kita saling mengingat, saling iya, menasehati itu biasa ya kan. Nah, iya, itu yang saya inginkan. Jadi saya berpikir sangat penting untuk supervisi guru di kelas gitu ya. Nah, jadi iya, seperti saya katakan tadi ya, nah kita refleksi, kita kasih umpan balik gitu. Dan iya. harus ada motivasi intrinsik dari guru itu bahwa mereka itu memang perlu untuk menyenangkan, membuat suasana kelas itu menyenangkan. Nah, itu Bu Liana. Terima Baik kasih Bu Ibu. Liana telah Iya. mendengarkan saya nih ya. Baik Ibu, terima kasih juga. Tapi sebelum kita akhiri mungkin saya review sedikit Bu ya terkait sharing kita. Mungkin di sini saya dapatkan untuk mendapatkan strategi pembelajaran yang baik, terutama ketika melakukan supervisi, dan mungkin harapan Ibu Amalia, guru-guru itu tidak hanya baik ketika disupervisi, tetapi berlanjut ke setiap hari pembelajaran, Bu ya. Nah, di Benar, sini saya benar. tangkap sangat bagus sekali strategi yang digunakan oleh Ibu Amalia yaitu dengan melakukan coaching yaitu pra supervisi Bu ya. Jadi dengan di situ gurunya bisa lebih rileks dan tidak merasa seperti dimonitor oleh seorang teman sejawat atau tidak merasa dimonitor oleh atasan sehingga di satu hari supervisi nilainya harus capai A semua misalnya. Nah, tapi Benar, kita Bu. harapkan dengan coaching ini ada pendekatan batin dulu ya antara rekan sejawat atau kepala sekolah sehingga guru itu merasa rileks dan menganggap bahwa supervisi ini hanyalah sebuah apa gitu Bu ya, bukan bukan tujuan utamanya, tapi tujuan utamanya adalah
melaksanakan pembelajaran yang menarik bagi siswa setiap harinya. Setiap hari, Ibu. Betul, Ya, Ibu. itu yang target utama kita. Karena kan kalau kita bilang supervisi ini, kalau kepala sekolahnya bilang, saya mau taruh berapa ini Bu Eli? Terserah aja kan Bu. Nah, tapi kalau saya Betul. supervisi taruhnya 9, tapi di hari-hari ternyata saya melakukan di level 5, itu sangat disayangkan Bu ya. Nah, Benar, jadi benar. sangat mantap ya Bu ya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching, kemudian melakukan memotivasi intrinsik guru dan juga refleksi serta kolaborasi antara guru dan kepala sekolah maupun kolaborasi antara guru dengan rekan sejawat. Baik Ibu, mungkin nanti kita bisa teruskan lagi sharing kita. Nah, semoga yang kita sharingkan hari ini bisa terlaksana dengan baik dan tercapai tujuan pembelajaran kita yang mengharapkan siswa kita ini bisa menjadi generasi yang sukses. Amin. Ya, terima kasih banyak Bu Eliana. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.